Hi everyone, welcome to TikTok Live Podcast Curhatan Hati di hari Rabu malam. Oke, untuk malam hari ini ada tamu kami, Mas Febri. Silahkan untuk Mas Febri. Ya, pertama-tama saya kenalkan, nama saya Febri Ad-Dahil Al-Farisi. Di 2014 saya kecelakaan. Saya kecelakaan pakai CB karena saya dulu suka touring banget, menabrak mobil sedan, dan itu mungkin awal dari sakit yang saya alami sampai detik ini. 2014 itu saya kecelakaan, ndak ada bentuk luka, bahkan bentuk cedera pada tubuh nggak ada waktu itu. Saya melakukan kuliah secara normal, kegiatan secara normal, cuma motor saya saja yang rusak parah karena tabrakan dengan mobil. Itu 2014, selang tahun 2016 saya di materi perkuliahan saya ambil penjas, itu ada praktek masas mijat. Waktu itu punggung saya dipijat sama teman saya, Dewo, ada benjolan kecil, sekecil kelereng enggaknya. Setelah itu dipijat nggak ada rasa sakit, bahkan nggak ada. Sampai saya tanya teman saya, besar dah itu, gede dah. Jawabannya, sebesar neker kelereng kiri. Sampai 2017, baru 2017 itu benjolan itu membesar, dan orang tua saya tahu, menanyakan, kenapa ibu kok sampai nang punggung enek benjolan sakmono gedine? Kenapa di punggung ada benjolan sebesar itu? Saya jawab, saya sendiri nggak tahu ya, kok tiba-tiba ada benjolan sebesar itu, sudah sebesar bola bekel. Lah berhubung saya juga sama kedokteran itu takut banget, suntik apa-apa itu takut banget. Akhirnya dipaksa sama ibu dan saya sama ayah, dipaksa saya memberanikan ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, di dokter kalau nggak salah itu bedah, katanya nggak apa-apa, katanya cuma kumpulan lemak, namanya lipoma katanya. Lah berhubung katanya dokter nggak apa-apa, ya saya nggak usah operasi saja, wong saya juga takut. Ya kok lama kelamaan sampai, tapi nggak ada efek sakit atau gimana nggak ada. Baru di 2022 setelah saya melakukan touring terakhir ke Bali, acara yang Vespa sedunia itu, saya pulang ke rumah. Setelah itu bermain sepak bola, baru di lapangan itu yang terkena. Badan sudah nggak bisa stabil, goyang-goyang. Pokoknya ada yang saya rasakan lah. Nah, baru di situ saya beranikan lagi ke beberapa alternatif. Ternyata jawaban alternatifnya sama, ini harus ke medis. Di medis baru saya mendapatkan penanganan di 2022, baru operasi, dan itu yang menyebabkan kaki saya mungkin melemah karena saraf tulang belakangnya itu kejepit. Oke. Iya. Nah, maka dari itu kan manusia kan punya pemikiran, sebagai manusia nggak iso opo-opo, nggak bisa apa-apa. Mungkin dengan saat itu masih di kursi roda, saat itu masih belum bisa, saya ini belajar berjalan, itu masih di kursi roda. Semangat ya jelas sangat berkurang banget, soalnya dari yang beraktivitas secara rutin bekerja dan full, ternyata harus
berbaring, bahkan hanya duduk di kursi roda. Itu saya jalani selama 1 tahun untuk mengembalikan semangat saya, terus jiwa saya yang dulu harus tetap kembali gitu ya. Ada dorongan dari teman-teman saya lah di rumah, maksudnya ngajak main, ngajak gitaran, ngajak apapun selagi itu positif. Nah, lalu saya main TikTok barusan karena mungkin teman saya itu mau ngajak apa, sedangkan saya ada di rumah saja kan. Terus saya lihat ngan akunnya Bunda Uges itu, ternyata langsung orangnya itu welcome banget. Saya dikasih nomor WA, disuruh cerita apa sih yang saya rasakan Mas. Nah, ternyata saya kasih tahu saya gini. Ternyata jawaban beliau jawaban kemarin itu, kondisi apapun sampean zaman harus tetap berkarya. Entah itu lewat apa, penting harus tetap berkarya. Nah, itu yang menjadikan lecutan semangat saya kembali. Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman saya yang berada di jalanan, yang organisasi saya yang dulu saya kumpulkan. Selaku ada kegiatan positif, ya saya ikut sama anak-anak. Oke. Jadi sekarang ini, maaf Mas Febri, masih menggunakan kursi roda? Seharusnya kalau dari dokter itu nggak ada sampai kapan kan pakai kursi rodanya, nggak ada. Cuma waktu saya kontrol terakhir ke rumah sakitnya itu saya bawa kursi roda sama bawa walker, itu dokternya kaget. Duh, Masnya kok bisa berjalan dengan walker, maksudnya walaupun sulit, antara otak sama kaki ini nggak sinkron, seakan-akan kanan itu yang gerak itu kiri, soalnya kan yang diserang itu saraf besar, Bun. Oke. Nah, akhirnya saya didudukkan sama dokter itu, apa Mas yang menjadikan sampean kok senekat ini, maksudnya nekat yang positif. Saya jawab dengan kayak bahasa di luaran saya gini, Dok, lane aku pancet nang kursi roda, aku gak iso dolen karo konco-koncoku, aku gak bisa menikmati kabeh. Makanya hal-hal positif aku gak iso nganu. Walaupun aku nang kursi roda, aku bicaranya tetap harus pingin bisa berjalan. Dan walaupun memang saya ditakdirkan untuk di kursi roda selamanya, tapi saya kepingin ada hal positif yang bisa membuat arti bagi diri saya sendiri dan bangga keluarga saya, itu saja. Wah, hebat banget ini Mas. Bagus. Akhirnya saya ditunjuk sama, kalau wilayah bicara skala Jawa Timur enggak, maksudnya di Jombang saja ada organisasi yang mengumpulkan sumbangan ke anak yatim piatu, dan alhamdulillah saya ditunjuk sama teman-teman saya. Teman-teman saya banyak yang normal, masih sehat semua, tapi mereka dengan pandangan mungkin support saya dengan itu, awakmu dadi ketua, awakmu iso dengan kondisi kok ngene, engko adik-adik panti iki iso mengkei masukan bahwasane adik-adik panti sama niki jek sehat, sama niki jek jenjangnya jek panjang, gunakan sebaik mungkin kehidupannya sampean iki, dan alhamdulillah berjalan. Oke, dulu Bu Dokter. Jadi untuk sekarang ini organisasinya apa nih Mas? Organisasi Mas alhamdulillah yang berjalan ini, yang semenjak saya sakit ini keinginan saya sebelum sakit, cuma baru terrealisasikan waktu sakit ini, santunan yatim piatu seikhlas. Saya itu setelah mendapatkan pemeriksaan lah, itu disamperin sama empat dokter. Itu ternyata menanyain saya di luar dari penyakit saya.
Nah, saya kan takut Maksudnya gimana nih? Di luar dari penyakit masnya? Iya, maksudnya nggak membahas ke penyakit saya itu. Ada tanya jawab yang itu menurut saya ini sangat penting bagi semuanya kalau saya boleh bicara ini, karena dokternya itu menanyakan, Mas, selain saman kecelakaan ini, apa yang membuat sampean sampai jadi selemah ini? Sedangkan saya tanya kepada orang tua, saman atletik, setidaknya olahraga saman terjaga dan apa-apa insya Allah terjaga. Saya jawab iya, cuma satu, pikiran. Oke, apa itu Mas? Kalau Ya bukan mengumbar, saya cuma ingin mungkin ini bisa saya membuat legowo saya ya. Ya, monggo. Saya mendapatkan guncangan besar itu rumah tangga yang pecah pisah. Ya. Dan saya tegaskan, menurut saya salah saya bukan. Makanya itu yang menjanggal dan sampai dokternya menerima dengan baik sekali. Ternyata ini Mas, soalnya saraf besar mesti larinya nanti pikiran, dan pikiran opo sing iso ndadekno sampean kok ngene. Akhirnya saya cerita itu, saya gini Dok, gini dicoba gini, ternyata nggak kuat mikir kasarannya, langsung Mas, mindset saman untuk mikir positif baik, saman pasti bisa. Apapun yang saman katakan berulang-ulang setiap hari itu menjadi doa, katanya dokternya gitu ya. Saya mengiyakan. Makanya saya mengiyakan, saya harus bisa berjalan, entah kapan saya harus bisa berjalan. Saya mau tahu ini ya. Jadi kejadian waktu gonjang-ganjing masalah rumah tangga itu berapa tahun Mas kira-kira sebelum kecelakaan itu atau sesudah? Sesudah. Saya nikah kan 2019. Sampai 2021. Pokoknya 2 tahun kurang 9 hari. Iya. Dan kejadian kecelakaan itu 2014. Jadi ini gonjangannya juga setelah kecelakaan dong ya? Iya, setelah kecelakaan. Terus adanya gonjangan ini kan? Iya. Jadi ini yang menyebabkan Masnya juga tambah down ya? Iya, mungkin salah satunya itu ya Bun. Selain ada sakit juga mungkin ditambah itu malah semakin lemah itu tadi. Ya kan saya juga laki-laki jarang untuk nggak bisa cerita, apalagi ke orang tua kan, nanti takutnya ibu ayah mikir. Orang tua mikir ya. Iya, semua lelaki mungkin kayaknya gitu. Bahkan nggak laki, wanita pun juga kayaknya. Ini masnya sudah bercerai atau bagaimana? Sudah, alhamdulillah sudah. Itu soalnya nggak bisa kasarnya nggak bisa dimaafkan kalau kejadian istri saya itu, mantan istri saya sudah. Ya gini, maksudnya kalau sedikit saya boleh cerita tentang hal itu, saya cerita. Kalau enggak monggo, silakan. Enggak apa-apa. Ya. Monggo silakan Mas. Biar nggak ada salah paham, maksudnya kenapa kok sampai pisah kan ya? Iya, monggo. Saya menikah 2019. Lah waktu 1 tahun lebih, kalau nggak salah di tulisan saya itu 1 tahun lebih 4 bulan, itu mulai nggak enak. Maksudnya sudah ada yang nggak seimbang. Walaupun setiap rumah tangga kan mesti ada ya sedikit kecilnya. Ini kok semakin kesini kok tambah nggak imbang banget. Banyak suka kurang terbuka juga. Apa yang menyebabkan? Akhirnya ya wis, saya tegaskan, ternyata si wanitanya ini, si mantan istri saya ini
membuat cerita yang lain. Katanya saya yang selingkuh, saya yang beginilah. Saya tetap dengan santai, dikarenakan ya mungkin didikan dari orang tua saya, selagi saya benar ya tetap aja wes nggak usah takut kasarannya. Akhirnya tetap saya ikuti alurnya sampai terakhir dia datang sama keluarganya sana ke rumah saya, dan sempat tuduhan itu masih sama. Akhirnya sebelum tuduhan itu keluar, saya ini berapa bulan ini sudah mencari info kan beda kota. Saya di Jombang, anaknya di Mojokerto, pulangnya 1 minggu 2 hari gitu, kan ngekos di rumah gitu, kan ngekos di rumah budinya teman saya. Nah, waktu itu saya sudah cari, ternyata kok yang bermain dengan temannya kerja situ, ya wes gak bisa dimaafkan lagi. Saya suruh ke rumah, anaknya masih ngelak. Akhirnya saya ambil tindakan. Wong aku ki sik bojo sahmu, aku sik bojo sahmu, ya berarti dengan caraku. Saya pamit ke ibu, jawabannya ibu saya cuma bilang, sampean gak perlu ndudono sampean tadek apa sampean sing selingkuh, gak usah ndudono sampean iki. Aku gak selingkuh, Bu, mboten usah ngono le. Sing penting dudono sing bener endi. Akhirnya saya dengan sangat berat dan gak enak untuk memanggil si laki-lakinya ke rumah saya tanpa sedikit kekerasan, karena yang diminta ibu saya, hadirkan saja kalau memang benar yang dilakukan. Ya saya suruh sama istri saya ke rumah, dan di situ disaksikan oleh ibu saya, ayah saya, keluarga besar saya, dan keluarga besarnya tadi yang mengantar nggak berani ikut, soalnya saya lah adiknya. Seketika itu saya ambil pengacara dan saya suruh untuk ngurusi semuanya. Saya nggak mau tahu tentang pengadilan apapun, yang penting adikku tuh bisa. 3 hari sesudah kejadian itu, saya ditelepon sama anaknya. Iki temenan ta awak dewe iki bisa? Jawaban saya dengan legowonya, loh ya temenan, aku iki kurang opo, kurang piye? Opo-opo wis tak iya nih, opo-opo tak nganu, ternyata paling gak seneng aku nih sampai terjadi hal ini. Akhirnya si mantan saya masih ingin kembali saat itu. Saya enggak, wis urusan kabeh aku mek kepingin bisa. Dan satu lagi yang saya benci dari kelakuan si laki-lakinya, walaupun saya benci dua-duanya pun ya, mantan istri saya sama si laki-lakinya, tapi untuk jiwanya lelaki yang suaminya sekarang ini saya kurang respect karena dia juga punya istri dan punya anak. Waktu itu saya datang ke rumahnya, dan dengan emosi yang nggak karuan lah. Dibukakan pintu, yang bukakan itu anak kecil, saya nggak tahu kalau itu anaknya. Bukakan pintu saya, om temennya papa ya, bilang gitu pun ke saya. Seketika emosi saya langsung ada apa deh, jawaban papa bilangin om nggak pulang susuku habis, aku mau beli payung. Saya langsung, ya Allah, kon enak-enak kasarane Jawa Timuran, kon enak-enak turu ngene ambek bojoku, ternyata kon duwe anak koyo ngene. Itu langsung saya seketika belikan susu sama belikan payung masih ingat saya, payung Hello Kitty saya kasihkan. Kalau saya ini aku nggak butuh penilaian, cuma aku sama-sama laki lah. Tapi waktu sampai di rumahnya lagi tak kasihkan dengan kata-kata gini, Dek, ini tadi aku ketemu ayah sampean, tapi
ayah saman masih kerja, katanya buat mau beli sepeda sampean, ini dititipin susu. Saya nggak kepingin anak kecil ini sampai tahu bejate orang tuanya gitu loh, Bu. Waduh, oke. Wow. Ya itu mungkin pengalaman untuk hal masalah asmara saya yang sangat kuaco ya banget itu. Saya hadirkan ke rumah dengan tanpa apapun, maksudnya tanpa Langsung memutuskan bercerai dengan istri Ya. Anda. Oh iya, itu surat itu kan saya taruh lemari. Buku nikah saya taruh lemari. Saya nggak pernah pun saya masih ingat pesan ibu saya waktu saya mau ijab kabul itu, jawabannya ibu saya gini, nek wis memutuskan pernikahan ojo sampai main tangan KDRT ambek wong wedok le ya. Sesulit apapun iku wis palang mulai nang ibu, cerita nang ibu. Ya itu tetap saya ugemi, tetap saya pegang. Baru terakhir saya nggak memperlakukan wanita yang sempat saya cintai nggak enak. Saya buang buku nikah ini ke wajahnya. saya lempar wis urusono aku mau dan meneh kudu di marekno dhewe. Si laki-laki saya kasih gini, meneh kudu kok nikah iki, nek sampe gak mau nikah tak pateni kon nang jowo. Itu omongan saya terakhir kepada anak dua itu. Wow, saya nggak bisa bayangin, Mas. Itu Masnya sendiri ya? Waktu itu Masnya sendiri ya? Bertiga? Ada orang lain kah di sana? Lu keluarga besar saya. Oh, keluarga besar yang nganterin? Keluarga besar saya kan, saya gini, katanya kan yang laki-laki itu saudaranya tentara entah apa saya nggak takut. Soalnya saya merasa saya suami sah. Ya, akhirnya saya telepon si laki-lakinya itu. Moro nang omah. Nek awakmu kepingin marekno masalah iki urusane wong lanang. Dan awakmu wis gawe kok ngene iki wani gawe apa masalah kudu wani nyelesaikno moro nang omah. Tak sambut api, tapi kalau enggak awakmu gak teko omah setelah sholat isya tak goleki awakmu. Tapi nek awakmu mau wani moro nang omahku, tak anggap awakmu lanang dan selesai. Ke rumah saya itu saya sudah disaksikan ayah saya, ibu saya, adik saya, dan keluarga besar saya. Itu yang membuat apa ya, sampai sekarang, dan itu saya ya alhamdulillah masih saya simpan baik dan saya tulis baik. Tarik nafas dulu, Mas. Iya Bun, Tenang, makasih sudah memberikan ruang untuk cerita. Bukan membuka Tidak cuma apa-apa. ada lega, mungkin teman-teman juga Iya. yang belum menikah bisa mendapatkan pelajaran, atau yang sudah menikah gimana malah rapet enaknya kan gitu ya. Saya nggak mau menggurui, cuma saya berbagi. Iya, Ini Mas belum- Febri. Merinding saya Mas. Mas Wong mas ini belum tahu ceritanya, Bunda Uges pun Iya. belum tahu ini perdana saya Yang- cerita di sini. Yang sebelum sakit nggak tahu kita. Oke. Iya. Wow. Makanya dari itu, mohon maaf saya potong, makanya dari itu saya sama teman-teman saya yang menurutnya orang-orang kurang apa ya, kurang baik kan, kadang-kadang orang menilai kan dari luar saja. Saya kan apapun saya kumpuli selagi bisa saya ajak baik, bisa gitu loh. Nah, teman-teman saya yang mendukung saya ini dengan spontan membuat gerakan itu tadi. Ayo, dengan kondisi kok ngene iki awakmu kudu iso. Ngene, kudu nang panti ngene. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercayai memegang salah satu pondok untuk futsal, walaupun saya cuma duduk dan hadir. Saya cuma menjadi apa ya, motivator kayaknya ya, kepada Iya, anak-anak iya. yang sekelas SMP. Saya kasih masukan, saya kasih pukulan dengan kata-kata, saman sing duwe kaki sing kuat, saman sing duwe masa depan sing hebat, ambek pikiran sing iso menyimpan memori di KI pelajaran futsal, maksimalkan. Mungkin itu yang saya bisa saya bagi kepada adik-adik saya yang futsal.
Iya, iya. Jadi intinya saya nggak kepingin dengan kondisi saya sudah dipukul, dihantam dengan asmara, hancur, saya malah hancur. Enggak, saya kepingin sama teman-teman sekecil apapun itu saya tetap manfaat. Walaupun nggak terlihat kepada siapapun, setidaknya adalah saya manfaat ke kanan kiri, ya, terdekat-dekat dulu. Iya, iya, iya. Wah, jadi ini ceritanya Mas Febri ini, waduh, sangat inspirasi sekali ya, karena dari pengalaman, dari kisahnya Mas Febri dengan gonjang-ganjingnya keluarga, tapi Mas Febri tetap berjuang untuk bisa survive, untuk hidup Iya. seperti teman-teman lainnya. Ini sangat inspirasi sekali. Karena tidak gampang ya, teman-teman semuanya. Karena tidak gampang. Dalam keadaan kondisi Mas Febri seperti ini, masih bisa mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan dana, untuk membantu sesama. Hebat Mas Febri. Mas Febri orang baik. Makasih Bun. Hebat Makasih, Mas. Bun. It's good. Terus anak-anak yatimnya ini juga dari yayasan Mas Febri atau dari mana Mas? Sementara ini kan saya nggak bisa menjangkau luas ya Bun. Jadi ini kan ada panti asuhan di daerah saya yang menurut saya paling dekat dengan kondisi saya saat ini. Ya itu yang mendapat bantuan dari teman-teman saya, dari saya ini. Cuma kemarin teman-teman saya ada yang mengusulkan ada dua tujuan lagi. Satu mau ke panti jompo yang ya mau ke panti jompo cuma ngajak masak-masak dan bercanda-canda panti jompo, sama mau ini mendirikan lagi pustaka perpus berjalan sama 2 jam tanpa pegang HP untuk anak kecil-kecil. Dikarenakan banyak laporan, maksudnya saya banyak nada sumbang yang masuk ke telinga saya. Ibu-ibu, maksudnya tetangga-tetangga saya yang punya anak kecil, banyak yang bilang, anakku dituturi kok angel, anakku dikongkon gini kok angel, anakku dikongkon gini kok masih menonton atau ngegame. Ya nggak apa-apa, ngegame itu juga bagus untuk otaknya. Cuma kalau kebangetan kan perintah orang tua jadi dihiraukan. Makanya saya sama anak-anak kumpulan musik saya mau mengambil itu, insya Allah itu rencananya 2 minggu sekali di hari Minggu. Anak kecil-kecil ini diajak main permainan zaman dulu, kelereng, sonda, terus padel dan lain sebagainya. Pokoknya zaman dulu, sama 2 jam tanpa memegang HP. Jadi fokus di situ. 2 jam tanpa memegang HP. Iya. Anak kecil sekarang tuh susah loh. Bagus ini Ya, Mas. makanya itu ingin terobosan saya bikin itu sama anak-anak, sama teman-teman ya. Perpustakaan sama perpustakaan berjalan. Semoga Nanti kan mungkin ada orang tuanya yang ngantar, bisa baca. Ya minta doanya pendengar. Oke. Mas Febri, terima kasih untuk yang sudah mencurahkan hatinya di malam hari ini, dan juga sebagai inspirasi buat teman-teman yang ada di Komal dan juga ada yang berada di bawah ya. Sekali lagi kita ambil positifnya teman-temanku sekalian. Ya, kita ambil positifnya di sini. Oke, terima kasih untuk